Baper, bincang bareng Petra. Bincang-bincang bersama Petra dan narasumber yang tentunya akan memberikan inspirasi. Wais, puji Tuhan, saudara-saudara, saya bersyukur karena hari ini saya kedatangan sahabat yang luar biasa. Pastor Yosua Supit, wah ini luar biasa dan kita akan ngebahas banyak hal dan ini tentunya akan menjadi hal yang menarik bagi kita semua karena kita akan keluar dari hal yang pakem ya. Jadi artinya kita lebih santai tetapi ada hal yang perlu akan kita bahas bersama. Yos, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Diundang. Di Baper. Di Baper, bincang bareng Petra. Bincang bareng Pastor Petra. Yos, bagaimana Yos? Kabarnya ya semua Yos? Sejauh ini oke, thank you. Keluarga? Untuk perhatiannya. Untuk keluarga menyenangkan. Menyenangkan ya. Yes, anak-anak Liam, Asher juga semakin tambah hari, tambah minggu, growing juga ya kan. Iya, iya. Ada banyak hal-hal yang baru. Ya seru. Seru ya. Cute ya. Oh nanti gua akan tampilkan Yos, ya nggak? Kita udah punya data-data banyak Asik. gitu. Yos, ini pasti supaya semua orang yang mengikuti bincang-bincang kita pada hari ini Yos, pengen tahu dong, kan mereka mungkin banyak yang kepoin lo lewat media sosial, kan lagi tren Bos. Wah ini kok orang keren banget. Dan kemudian Nggak banyak. kayak pendeta ya. Oh beda Bos, pendeta milenial. Oh gitu ya. Bukan generasi micin ya bro. Generasi Bukan micin ya. micin bukan. Nah Yos, perlu nih, gue pengen tanya dulu sama lo masalah background lo sebelum dipanggil jadi hamba Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, Oke. iya. Basically banyak tinggal di Indonesia. Sedap. Banyak tinggal di Indonesia, pernah sekolah juga di luar di Australia, di Western Australia. Tapi banyak ngabisin waktu sekolah, temenan, hobi, main, bandel, Jakarta. Jadi home base Jakarta, asli Jakarta. Terus kalau bicara latar belakang, pada prinsipnya seperti keluarga pada umumnya sama, punya orang tua. Tapi sekarang sisa papa, mama dari surga ya, 2006 yang lalu. Terus kakak beradik banyak, kakak beradik juga punya banyak cerita aneka ragam. Kita nih keluarga Supit. Keluarga Supit. Jadi udah tahu kan Manado kan. Jadi gaya sih emang nomor satu deh. Rame nomor satu, berisik nomor satu. Nggak hanya itu, latar belakang keluarga tentunya banyak juga yang tahu kita itu keluarga yang unik. Kenapa? Karena bukan keluarga yang sempurna. Ya. Emang keluarga nggak ada yang sempurna, tapi keluarga kita nih unik, ada gokilnya. Ya, jadi ada gokilnya. Jadi aneka ragam cerita judul keluarga bermasalah ada semua, komplit. Ya, jadi bisa banyak cerita lah. Nggak harus kita melewati, tapi karena ada yang pernah punya pengalaman, jadi belajarlah sesuatu dan bersyukur akhirnya kita semua dipulihkan satu demi satu, mulai dari bokap dalam pertobatan, dan latar belakangnya adalah si papa duluan bertobat 89, 92 tahun. Nah ini 92. tunggu sebentar nih. Ini tunggu ya saudara, ini bapaknya namanya Pastor Konrad Supit. Lanjut supaya jelas nih Pak. Iya, ACS. Kalau gua kan FJ. Father Josh. Orang pada taunya gitu. Oke, terus ya. Nah, 89 bertobat, 92 dipanggil, digerakkan dan berjalan dalam iman menjadi seorang hamba Tuhan dan gembala. Akhirnya berjalannya waktu mulai itu satu demi satu dipulihkan dan bertobat dari kakak beradik, termasuk gua. Oke. Jadi latar belakang, kalau bicara latar belakang sama ya kayak keluarga pada umumnya. Ya, tapi nggak sempurna. Ya emang keluarga pada nggak sempurna, tapi kita punya latar belakang cerita tuh banyak banget. Ya. Waktu itu lebih banyak yang negatifnya. Ya. Atau lebih banyak yang buruknya dibanding yang positif. Nggak menginspirasi lah. Dan kita, even gua sendiri punya banyak pengalaman juga di mana dikucilkan lah, dianggap remeh ya.
Oleh siapa, Bos? Boleh orang-orang lah. Iya. Karena kan orang-orang selalu demennya yang sempurna kan. Ya, ya. Jadi kalau bicara apakah gua ngalamin orang melihat sebelah mata, dicaci maki, benar-benar dicaci maki gua ngalamin. Benar-benar dicaci maki ya, bahasa kotor dan bahasa kasar gua alamin itu. Terus orang bicara yang jelek, orang bicara yang buruk, ya udah makanan kita sehari-hari. Karena emang kenyataannya kita ada dalam satu kondisi keluarga yang tidak menginspirasi atau tidak dibanggakan. Ya. Tapi puji Tuhan, semua itu diubahkan, diberesin sama Tuhan. Satu-satu. Ya waktu kita mengalami dan menerima kasih panggilan itu. Dan ya gue alamin sekarang, gue akhirnya bisa berkeluarga, punya istri cantik luar biasa, cinta Tuhan, mencintai gue juga, mencintai anak-anak, 2 anak yang luar biasa. Itu ceritanya panjang lagi tuh. Panjang lagi. Jadi kalau gue bilang gue bersyukur kok, bukannya gimana ya, gue merasa my family is keren, my family is okay, menginspirasi. Ya gue nggak mengharapin orang suka, karena dalam hidup ini prinsip sampai Tuhan Yesus datang, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi yang penting kita harus punya keyakinan untuk ini, bisa membedakan hidup ngawur sama nggak ngawur. Bisa benar-benar yakin hidup lu sesuai atau nggak sesuai. Selama kita yakin nggak ngawur, hidup sesuai, patuh sama firman, ya kan, ya belajar terus, nggak usah khawatir. Pembelaan, ya kan, namanya orang kalau dulu dihina-hina terus pasti kan gemes juga kan, bro. Iya. Pengennya gue tunjukin juga nih lo sekarang gue. Tapi kan kita namanya hamba tuh, apalagi beda lah. Enggak harus juga belaga rendah diri. Yeah. Enggak, kita anti pura-pura, kita anti pura-pura, kita anti hidup real, hidup nyata. Nah itu yang gue suka dari iya dong, jangan pura-pura hidup, Bos. Ngapain? Yeah. Biasa orang yang pura-pura hidupnya temannya dikit. Oh jangan, itu penting. Iya. Orang yang pura-pura temennya dikit. Temennya itu doang. Tapi kalau orang yang apa adanya? Ya freelance kan, punya kebebasan, punya keyakinan. Ya jadi karena itu yang gue percaya. Kita anti pura-pura, anti jaga image, jaga diri harus. Tapi hidup apa adanya aja. Nah, Yos, kan udah dibangun dari satu keluarga yang dimana tadi lu dicerita keluarga lu ini unik banget. Kalau mau diceritakan, ini kayaknya acara. Ntar gue buat buku. Gue udah bilang ke bokap. Apa lu? Ya kan ini pengembangan udah cukup lama nih. Yeah. Ya, Alena sih yang bilang, Alena cerita, Papa, kayaknya it's about time. Ini istri gue nih, Alena, ngomong ke bokap, Papa it's about time. Papa harus buat buku yang benar, yang keren, yang benar-benar selama ini Papa nggak ceritain. Dan sebenarnya banyak banget. Contoh, bokap kan di penjara, iya kan? Bukan hanya di penjara biasa loh. Iya benar. Nusa Kambangan. Lebih iya. dari 10 tahun. Pernah jadi tahanan politik. Orang kan pada nggak tahu. Iya. Nanti gue sekali-sekali harus undang bokap lo kesini, Bos. Jadi itu benar wajib. Harus ada di rumah gua. Bincang bareng Petra. Iya, the true story. Kalau kita pendeta semua maunya nunjukin yang baik-baik. Baik, yoi, benar. Kalau kita anti, Bos, begitu. Kita panggung dalam gereja sama di luar sama. Makanya gue selalu bilang, gue ngomong sama bini gue, kalau tugas kita atau tugas aku selesai di muka bumi ini, nggak tahu duluan mana, tapi kalau aku yang duluan, ingat, suruh teman-teman aku yang non Kristen, yang lebih banyak kasih kesaksian dan testimoni. Tentang you. Iya dong. Iya tentang gua. Iya dong, benar dong. Gue yang ke surga duluan ceritanya. Ini ceritanya. Kalau duluan, iya. bilang. Nggak, kayaknya kita diangkat bareng-bareng deh, Bos. Itu gue bilang ke bini gue, kayaknya kita bareng-bareng sih. Jadi gue udah bilang, jangan banyak orang gereja yang cerita. Orang yang non Kristen yang harus kasih tahu. Makanya kita harus berani itu. Hidup jangan hanya jago kandang. Iya. Iya kan? Nah nih Yos, ini penting nih Yos. Nah karena udah tahu berangkat dalam hal-hal begini dan lu tadi udah ngomong sedikit banyak tentang prinsip hidup lu. Yang gue tangkep tuh yang supaya kita dengar juga nih, lu pokoknya no jaim tapi harus jaga diri. Terus kemudian ya kita yang penting jangan sampai kita pura-pura lah ya. Apa adanya, yang di mimbar begitu ya di jalanan juga begitu. Artinya itu penting tuh tadi. Kasih biar nanti orang lain yang ngomong tentang kita. Kan Alkitab ngomong begitu. Betul. Biar dari mulut orang lain yang tidak kita kenal justru yang memberikan testimoni tentang kita. Nah Yos, gue gak mau bahas nih, pokoknya masa lalu lu gelap lah.
udah capek tuh. Kalau diceritakan diruntutnya lagi kebanyakan nih. Mau dimulai dari mana? Nggak usah dah. Udah nggak usah deh. Ini udah pasti gua rasa 5 jam juga nggak habis, Bos. Lama-lama orang udah matikan nih, kayak skip aja deh, kebanyakan nih gitu. Nah, terus kemudian akhirnya ya seorang pastor. Pastor ini kan selalu bicara tentang gembala ya. Kalau kita dulu kan pakai pendeta, evangelis, tapi kan sekarang di tren sekarang bahasa Inggrisnya pastor, ya kan. Kalau Katolik kan orang bilang ini kayak Katolik ya. Kalau Katolik kan pastor, dia lebih kepada father, biasa dipanggil father gitu ya. Nah, lu sebagai seorang pastor dan kemudian kita tahu lah bapak lu tuh orang yang berkecimpung dalam pelayanan. Siapa sih yang tidak kenal GBI Rem yang pertama kali mencetuskan gereja ada di mall? Ya dia. Pionir, Bos. Jadi dulu gereja belum ada di mall, dia udah ada, Bos. Di disko. Di diskotik, di kafe. Ya, jadi ini sesuatu yang sekarang orang pada ikut-ikutan, Bos. Dan orang kayaknya kalau ada orang bangun mall, teleponnya gereja. Ramein ya. Itu berarti udah dari dia nih, Cikal ya. Nanti deh gue undang bapak lu khusus untuk bahas itu. Nah, Yos, terus kemudian kan pengembalaan bokap ada, dan kemudian singkat cerita sebelum lu menikah, ya dong, gue kenal gitu. Sebelum lu menikah, akhirnya lu menjadi gembala sebagai seorang pastor. GBI Rem, dulu namanya GBI Rem, dan sampai hari ini ada GBI Rem. Nanti di eranya Paulus. Oke, Paulus gue gak undang lagi ntar kesini. Di era lu ini ada di situ. Nah, sebelum lu menikah dengan Alena nih. Nah, itu bagaimana ceritanya dan kemudian akhirnya lu terjun masuk dalam pelayanan? Oke, jadi gini, karena gue kan tinggal serumah sama bokap nyokap. Terus bokap kan jadi gembala pelayanan tuh dari tahun 92. Dan bokap tuh luar biasa. Artinya maksudnya luar biasa gini. Gue bisa bercerita, gue punya bapak sekali lihat ke depan nggak noleh ke belakang sampai hari ini. Dari tahun 92 loh. Ini gue anaknya yang ngomong Joshua Supit. Bapak gue Abraham Konrad Supit punya banyak kekurangan. Tapi dia seorang yang hebat dalam mengikut Yesus. Karena sekali lihat ke depan, sekali berjalan lurus, benar-benar dia forward living, nggak noleh ke belakang. Gereja lu banget ya? Maksudnya nggak noleh ke belakang nih apa nih? Total, full time mengembalakan, no business. Benar-benar dia lepas, Bos. No business. Bahkan agak gila sih sebenarnya kalau menurut gua ya. Teman-teman yang mungkin dari dulu yang which is mungkin di permainan, di bandelnya, tapi kan teman-teman itu sekarang juga udah seumuran juga, udah dipulihkan, itu udah nggak main lagi. Paling kalau ketemu di acara-acara yang tanpa sengaja. Jadi bokap gua tuh lempeng aja udah. Ya, jadi benar-benar dia perubahannya tuh total ke semua area. Terus kemudian lu kan tinggal sama mereka nih, Yos. Tinggal kan. Nah, akhirnya nilai-nilai itu ada lu dapat. Bukan hanya itu, tapi sebenarnya bukan nilai sih. Lebih pertama di kegiatan. Ya, karena udah bapak gembala. Dan zaman dulu nggak secanggih sekarang, Bos. Iya benar. Iya dong. Gue sih ngalamin juga. Maksudnya ya anak muda keren juga kita. Tapi tetep, Bos, hari Sabtu kita siapin kabel-kabel keyboard tuh ada zamannya. Sekarang tuh Pastor Jackie Meloo. Itu boleh tanya tuh semua. Banyak saksi. Kalau GBI Rem kan banyak. Om Jackie tuh udah dari dulu tuh, Bos. Alumni jeblosan GBI Rem tuh banyak banget. Kita tuh tidur di kolong sound system. Zaman dulu kita berapa kali ibadah? Dari jam 6 pagi baru pulang jam 10 malam. Iya. Nah lu mulai tuh ngangkat-ngangkat segala macam. Iya semua. Dan zaman dulu overhead proyektor tau dong? Iya, OHP. OHP kan, bukan, layarnya kan ribet. Iya benar. Kaki-kakinya goyang semua. Udah deh. Pokoknya jadi lebih banyak gini. Kehadiran mengenal kehidupan pelayanan tuh lebih ke aktivitas kegiatan sebenarnya di production. Ya. Dulu walaupun dulu mana ada sih konteks value. Bener dong? Iya benar. Dulu semua khotbahnya tembak langsung. Maksudnya gue tembak langsung tuh nggak ada. Hanya beberapa pribadi yang memang dipanggil punya karunia bicara tuh kalau ngomong aja, waduh kita dengernya kan. Tapi rata-rata namanya pendeta kan lebih fokusnya di acara, di event, di kegiatan. Bener dong. Jadi lu produksinya tuh. Nah itu kita kan produksinya, jadi kita ngalamin dah mau nggak mau. Tapi pertanyaannya gini, apakah waktu gue ada ikut itu sebagai anak dalam kegiatan pelayanan, gue otomatis menjadi anak yang baik atau anak yang sesuai menurut keluarga Kristen? Kan enggak juga, Bos. Bener dong. Nah ini penting nih, Yos. Ini penting nih. Emang enggak juga. Fakta kok, jujur aja.
Ya memang ternyata sering sekali ya, memang ternyata lagi bahasa gue kacau banget nih. Sering sekali orang di luar sana melihat kalau keluarga hamba Tuhan anaknya pasti rohani, padahal tidak berbanding lurus juga. Iya, makanya gue suka kesian kalau ngeliat yang anak-anak hamba Tuhan sekarang, kalau dipaksa-paksa cepet tua, jadi terlalu rohani. Jangan deh, alami aja. Jadi karena gue ngalami, jadi gue susah ngomong. Ini kenapa jadi anak-anak hamba Tuhan muda-muda gaya jadi kayak tua semua? Nanti kesian, Kasian ya, Bos. iya, nanti lu susah punya teman. Padahal kita gereja dipanggil keluar, bukan menjauh ya, tapi gimana akhirnya lu bisa punya teman di luar? Kita ngaca muka kita lebih tua dari anak-anak muda pada umumnya. Iya benar. Kesian. Nah ini nggak, karena gue alamin. Jadi beda sih ya. Makanya sekarang gue belajar banyak bagaimana menghidupi keluarga natural. Keluarga secara alami, secara otentik, secara real. Perlu keseimbangan. Orang hidup masih dalam dunia. Nah, karena itu yang aku alamin. Ikut di kegiatan semuanya by waktu. Iya loh, parah loh, dulu kita puasa disuruh puasa hari Minggu untuk mendukung kan kerohanian ibadah Minggu. Jadi semua puasa, tapi melayani. Jadi bayangin capeknya itu bos, kita beneran. Jadi puasa iya, pelayanan iya. Masalahnya ngalamin apa enggak? Kita itu jam 6 sampai jam 6 pagi kita udah standby ibadah first ibadah jam 6. Keluar dari tempat rumah semua tuh. Jam 4 jam 5 bos. Jakarta nggak seramai dulu ya? Iya, nggak seramai sekarang itu ya? Itu gue bener deh, banyak saksi. Gue tuh tidur di bawah kolong sound system dengan jas dan dasi, kebayang gak? Gila kan? Iya, dandan lu gak boleh salah bos. Iya bener. Oh iya dulu ketat banget. Mesti rapi dan lain-lain. Bayangin bos, puasa, ibadah nonstop. Tiap 2 jam. Jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 1, jam 3, jam 5, jam 7. Gila ya? 8 time services. Kita tidur di bawah kolong sampai pikiran gini, aduh kapan nih buka puasa? Jam 5 kita ingat, setiap jam 5 sore kita buka puasa ganti-gantian. Indomie kita ingat banget. Dan itu begitu terus bos? Berapa tahun begitu bos? Gue ngalamin itu 12 tahun. 12 tahun ya? Gue kasih tahu. Gue pernah 12 tahun setiap hari Minggu gak nonton TV. Aja di gereja doang? Gila kan? Makanya gue bilang, kalau disuruh ulang gue gak mau bos. Gue produk itu, ya lu kebayang. Iya benar. Kita anak remaja. Tiap minggu pakai dasi full 3-piece suit. Iya pakai vest. Nggak pernah nonton TV dan nggak pernah nggak puasa. Sedih nggak lu bos? 12 tahun. Iya yang every week. Every Sunday. Itu udah banyak saksi. Udah deh. Jadi gue udah bisa cerita. Bagaimana diuji oleh waktu. Makanya gue berani ngomong sekarang. Bukannya gue lebay, gue ngalamin. Nah ini yang gereja kuno, gue milenial. Tapi kalau lo ngomong pelayanan gereja kuno, gue alamin gereja kuno di Jakarta. Nggak gampang, kita gulung kabel semua, nyusun segala macam, overhead dan lain-lain, ganti overhead, ngitung kolektor sama bos, manual semua, mana manual, ada semua disimpan di Photoshop, nggak ada. Nah ini penting nih saudara-saudara nih, nah, ini kita yang mengikuti ya bincang kita pada hari ini. Ini menariknya adalah jangan kalian cepat menilai kalau tidak tahu ceritanya. Nah hari ini kalian yang ngikutin nih acara ini pasti saudara baru terkejut nih karena lewat sebuah proses Yosua. Pastor Yosua itu sudah lewat prosesnya panjang yang kayak gitu yang tadi sudah diceritakan, dan ini adalah sesuatu yang terungkap nih bro. Karena ini yang selama ini orang tidak lihat lo tuh tentang siapa lo di masa lalu. Selalu lihat gila Yosua nih kayak main sepeda doang nih, ini segala macam nih gini segala. Nah yang menurut gua yang orang harus tahu dulu. Nah akhirnya gue bisa simpulkan sih, sederhana aja ya. Gue bisa simpulkan bahwa lu jadi hamba Tuhan itu ternyata udah berdarah-berdarah dulu. Udah, yang lebih gila kan begini. Dulu kita puasa bos. Kita mau cheating, maksudnya mau buka lebih cepat takut setengah mati. Tapi kita kalau bandel area yang lain, kita bisa berani. Gue alamin itu bos. Oh gitu ya? Jadi gue gak pernah lalai. Gue hari Minggu pasti ke gereja, karena gue udah takut. Kalau gak ke gereja bukan takut sama bokap. Udah takut kayak ada sesuatu nih, kacau nih. Kalau gue puasa bukannya lebih cepat pada udah. Tapi kalau buat dosa yang lain gak apa-apa. Bisa begitu kan? Itu fakta loh. Iya, banyak orang gak tahu. Bisa gila-gilaan di kehidupan rohani, penuh ketakutan. Cuman yang itu rasa takutnya kan salah, belum sesuai. Gilirannya gelap yang lain dijalanin. Bisa bareng.
Wow. Itu fakta yang ya emang begini kehidupan. Makanya kalau nggak benar-benar mengalami persekutuan intim Dengan Tuhan. mengalami bagaimana Tuhan menjemput, memulihkan, menyadarkan identitas kita, rasa-rasa malu kita diangkat, rasa-rasa minder kita diangkat, rasa-rasa punya perbedaan, sirik, iri hati, membandingkan diangkat, udah merdeka banget deh. Kapan tuh bos momentum itu? Lu masih inget nggak? Oh itu nggak lama, itu waktu gua ketemu Alena yang terakhir sebelum merit. Bos gua Tunggu dulu, gue sebelum masuk ke Alena nih nanti kita akan ngomong ke Alena nih. Iya. Nggak, maksud gue sebelum itu lalu pengalaman lu manis bos, terus. gua kasih tahu. Ya mungkin puji Tuhan yang lain enggak, tapi ini cerita gua ya. Iya, oke. Ya gue serius pelayanan tapi gue bandel juga. Gitu aja deh bahasa sederhananya. Tapi mungkin yang lain enggak loh. Jadi Iya, jangan pukul rata. Ini gue Iya. ngomong diri gue. Iya, karena lu apa adanya udah nih. Iya, jadi gue kasih tahu, gue serius pelayanan sih. Iya. Tapi bandel juga. Ada area-area gue bandel yang orang lain nggak tahu. Dan itu serius juga bandelnya. Serius juga. Jadi itu bisa terjadi, bisa nih gue ngalamin. Iya. Jadi kalau ditanya gue benar-benar bertobat ya pas gue benar-benar beberapa tahun sebelum gue masuk ke pernikahan. Oke. Yos, ini kan sesuatu yang orang juga pasti baru tahu. Ya nggak? Baru tahu dalam pengertian tentang Yosua. Dengan latar belakang dan kemudian bagaimana lu ada dalam satu lingkungan yang benar-benar, waduh ini ceritanya luar biasa. Tahu keluarga yang benar-benar tanda kutip, wah ini keluarga unik tapi gila nih. Tadi kalimat lu gokil banget nih. Terus kemudian akhirnya lu bisa ikuti Setiap aturan main. kasus buruk di keluarga kita punya judul itu. Pasti. Serius bro. Iya benar-benar. Semua Judul yang buruk tentang keluarga ada semua. kita punya judulnya. Gitu aja tinggal lo pilih. Ada judulnya. Tinggal cari bab berapa. Bener. Pemerannya ada. Makanya bener Alena bilang seru buat buku bos. Nah, pemeran ada, udah ada tenang. Ya bener juga ya. Iya. Jadi ini menarik sih sebenarnya buat kita bahas ini karena ini kan sesuatu yang di luar, yang selalu orang tidak bisa tahu. Makanya di acara bincang dengan gue ini Baper. di bincang dengan gue ini memang kita lepas-lepas aja ya. Ini santai banget dan ini apa adanya. No jaim ya kita ya, karena kita apa adanya, kita open book banget dengan hal-hal ini. Nah setelah lu pelayanan dan akhirnya kan lu menikah nih dengan seorang yang bernama Alena. Gue pernah ngobrol sama lu sih. Kita pernah waktu gue pelayanan di REM, terus kemudian kita ngobrol sama lu, terus gue ngobrol sama lu. Si Alena ini yang sekarang istri lu, coba deh tunjukin dulu deh fotonya, foto dulu. Aduh ini kayak supaya orang tahu dulu nih ya, yang keluarga dulu. Nah, tuh keren banget. Gua ada pendeta kayak gini. Gue sengaja bos ambil yang ini. Lihat tuh. Karena kalau gue ambil yang formal kayak kurang lucu bos. Bingung orang. ini orang yang kayak gini keren banget. Jadi ini yang gue sampaikan nih, ini anak lu sih gue nggak mau bahas dulu nih. Ya. Nanti ada foto khusus dia berdua bos, ya kan? Jadi ini lu sama Alena nih bos. Dulu kan lu pernah cinta suka sama dia nih bos. Tapi the her parents maksudnya, udah 18 tahun kita maksudnya ketemu. Tapi dia punya orang tua kan agak sedikit belum mengiyakan. Belum kasih lampu hijau lah. Iya, merah. Merahnya merah gelap ya bos. Merah gelap udah lama banget juga. Tapi lu udah keker ya bos ya? Udah 18 tahun. 18 tahun. Tapi 18 tahun lu keker, 18 tahun juga lu gila dulu. Iya, banyak cerita. Jadi udah akhirnya lu temukan seorang Alena. Gue masih inget banget bos. Ketika gue khotbah di tempat lu kenalin gue sama si Alena. Dan omongan lu tuh selalu lu tuh bangga banget sama dia. Bukan hormat sih, hormat tuh ya tuh urusannya udah otomatis. Lu bangga, terus kemudian ya dalam banyak hal ya dia prestasi dia di pekerjaan dia, karakter dia, bagaimana dia cara dia memanage segala sesuatunya, dan lu punya nilai dia punya nilai buat lu tuh. Nah, ketika lu ambil keputusan untuk menikah dengan Alena, ini bagaimana bos? Keputusan yang lu ambil. Jadi gini, nggak sulit buat gue untuk mengambil keputusan itu, karena emang gue udah dari 18 tahun gue pertama kali ketemu itu, gue emang udah ngomong. Bahkan sempet kan ketemunya karena sebenarnya kenal mamanya juga lebih dulu. Iya. Sempet bilang, Tan, nanti kalau Alena merit udah gede, meritnya sama saya aja.
Lu ngomong gitu tuh? Iya, itu 18 tahun yang lalu. Hmm. Dan kejadian. Jadi kalau ditanya Nggak, waktu lu ngomong gitu ibunya bilang apa? ya ketawa aja. Ya nggak masuk di akal juga kan. Karena apa? Ruang dan waktu kan berbeda. Ya, oke. Belum waktunya. Jadi nggak nyambung lah. Cuma kita namanya anak cowok ngeliat, siapa nih? Bule ya Bule kan? ya? Badan atletis. Nah tapi ya waktu menjawab pertanyaan tadi, ya nggak sulit karena udah idaman. Dan gue punya keyakinan. Dalam arti keyakinan tuh begini, ini wanita yang baik. Oke. Jadi waktu nyokap gue sebelum meninggal itu 30 April 2006, 29 April nyokap gue bilang, kalau lo married jangan sama artis. Bukannya nggak boleh, ini karena area bandel kita dan teman-teman. Jadi selalu ngomong, selalu kalau mau married harus wanita yang benar-benar sayang kamu, cinta kamu, bisa jaga kamu. Harus itu dah, nggak ada yang lain. Ngomongnya begitu. Itu pesan orang tua ya? Ada pesan orang tua. Tapi memang di hati gue dari pertama kali ketemu Alena, gue udah sangat yakin bahwa dia akan jadi istri lo. akan jadi. Karena Dan itu selalu gue omongin. Jadi ini bukan cerita kayak buat-buat ya. Kalau ditanya ke Alena akan jawab yang sama. Memang benar. Si Joshua ini gila. Been 18 years setiap kali ketemu ngomongnya itu. Serius. Walaupun gue bandel. Tapi kalau gue nggak sengaja ketemu Alena di mana gitu ya, gue ngomong. Nanti marriage-nya sama aku ya. Selalu tuh. Selalu. Aneh nggak? Wah itu gila. Itu gila. Gila. Gua ketemu di Plaza Indonesia, padahal nggak sengaja nih ketemu di Plaza Senayan. Pokoknya tiap ketemu lu ngomong gitu Pesta orang tiba-tiba. Jadi kalau lewat kita ketemu, gue ngomong, nih sorry nih bukannya gimana. Gue juga berapa kali ngomong waktu kita lagi, namanya anak-anak muda kan. Udahan dong pacarannya gantian sama aku, bisa ngomong begitu. Oh gitu. Mungkin gue terobsesi kali ya, agak terlalu obsesi. Tapi keyakinan itu. Itu personal apa ya? Itu personal sesuatu yang pribadi. Bahwa emang gue yakin gue punya benih bahwa yes, she's the one. Oke, ya. Itulah cinta, Bos. Iya, jadi susah diomongin kalau itu nggak nyambung. Tapi gue yakin setiap orang ada Roh Kudus lah kasih benih. Makanya kalau bisa jangan salah. Iya. Jangan salah, karena nggak mungkin juga gitu loh bisa sama. Bahasanya kalau menurut pandangan orang-orang, siapa juga yang mau misalkan sama Joshua Supit, lebih banyak cerita jeleknya, cerita ngawurnya, cerita bandelnya, aduh kacau deh, nggak menyenangkan lah pokoknya. Jadi gue waktu itu ya, aduh parah bos. Ini masih belum lagi. Gue mungkin, tapi udah banyak yang tahu juga, gue itu secara akademik, even waktu gue di SD, gue akademiknya buruk sekali. Akademik itu maksudnya nilai-nilai sekolah gue. Gini aja deh, gue tuh bisa dibilang bodoh. Serius, lu kebayang gak bos kalau lu bodoh? Sedih kan lo? Enggak, sumpah kan sedih banget. Iya pasti bro, kalau gila lo bro. Apalagi kalau orang Indonesia satu kelas isi 52 orang, rapor tuh paling belakang kan gila. Iya. Jadi gue sih nggak malu, this is me. Tapi gue kasih tahu nih bro, gue berubah. Waktu Tuhan jamah gue, waktu gue masuk SMA, bukannya sombong, tapi gue pintar. Wah, biasa ada progres bos. Itu gila. Itu progres biasanya. Kita bodoh bos. Di akademi kita bodoh. Bodoh banget ya. Jadi malu banget. Jadi lu jangan ngomongin sama gue ribet-ribet deh. Karena gue pernah di situ. Gue udah ngerasain dihina orang karena gue bodoh. Iya. Ujian Eptanas, ujian apalagi kita gue disuruh nyanyi kesenian tuh dulu main seruling. Waduh, gue stres banget. Gila suruh baca not angka. Mampus gue nggak bisa bro. Gue deg-degan udah gimana? Matematika hancur. Nah Yos, waktu tapi Tuhan ubahkan semua. Ya itu dia tuh, makanya tuh menarik ya. Itu makanya gue nggak bisa ngomong deh, nggak tergantikan. Bagaimana Tuhan perbaiki hidup gue. Itu hebat ya. Itu yang disebut dengan turning point ya bos ya. Nah bro, dan akhirnya lu nikahkan Alena. Lu nikah di Australia, di Austria. Di Austria. Nah, waktu lu nikah di Austria, nah waktu lu ngomong untuk mau menikah gitu sama emaknya, emaknya gue rasa langsung dejavu bos ya. Dejavu kan jauh sebelumnya minta izin jauh sebelumnya. Kalau di pernikahan hari mah udah beres semua. Beres ya. Enggak maksud gue dejavunya tuh gila banget. 18 tahun yang lalu bos. Iya. 18 tahun lalu bilang tante. Dan kemudian itu orang tuanya langsung berpikirnya waduh ini unik ya bro ya. Jadi gimana ya gue kalau ngomong gini, hanya kasih Yesus yang penyangga hidup gue. Gue
nggak ada cerita yang lain. Kebanggaan gue hari ini bukan tentang gue. Jadi kalau udah ngomong kayak gitu, kalau orang nggak tahu, orang nggak ngerti. Kita pernah terhina, bos, benar-benar dihina. Kita keluarga yang terhina, dihina-hina. Tapi hari ini Tuhan pulihkan secara khusus hidup gue dan keluarga gue. Kita bukan keluarga yang dibanggakan, dijauhkan, bos. Jangan salah, orang bicara jelek bahkan berkata-kata buruk, bahkan bisa berkata-kata kasar sama kita. Tapi hari ini hanya oleh anugerahnya, rumah dalam rumah bisa saling menghormati. Oh itu hebat. Oh iya dong. Oh iya benar. Ngapain lu cari kebanggaan dan hormat di luar kalau di dalam lu nggak dapetin? Dan lu rasakan itu. Sekarang kita rasakan. Sekarang gue tanya sama lu, setelah lu menikah, lu baru rasa arti family yang sehat banget, bos. Merinding. Kalau lu tanya tujuan hidup gua, keluarga bahagia dalam Yesus. Bukan pelayanan, bukan gereja. Coba tunjukin foto yang lagi tadi. Ini bahagia keluarga nih. Nah ini dua anak ini, coba satu lagi Len. Nah ini gila, bro. Ini anak sepintas bos, twins bos. Padahal jarak 1,5 tahun. Iya loh. Tapi kan waktu dia si Lim ini keluar, kan dia masih kecil banget. Iya. Alena hamil bos, Iya, kan. benar. Gue bilang gila lu cetak lagi nih bos. Iya benar, gue ingat itu. Ya kan gue bilang gila lu cetak lagi nih bos. Ya kan kita ketemu kan. Waduh gila. Sekarang udah segini. Hah? Sekarang udah segini. Gila. Mukanya itu twins banget bang. Iya. Kita pikir dia kembar loh langsungnya nggak bagi orang yang nggak ngerti. Kalau gue udah tahu. Iya. Karena dalam kandungan bos kita udah tahu. Ini dia. Dia pertama. Gila. Ini sih bener cetakan yang sebelah kanan nih bro. Siapa ya bro? Liam. Ini Liam. Ini Asher. Asher nih Lim. Yang Asher mertua lu banget bos mukanya. Banget, bener. Mertua lu banget. Pipih banget. Aduh gue nggak masukin sih muka mertua lu persis banget bos. Ini mertua lu banget. Dan ini masih ada lu nya di bos Supit nih. Iya. Nih alis bos, alis. Iya. Alis lu nih kayaknya ada di Lim ya. Iya. Dan ini mereka kalau gue lihat di Instagram lu mereka cium sayang gitu tuh. Itu Waduh. capek-capek di luar bos, balik lihat mereka happy ya bos ya. Lu tanya gua, capek nggak pelayanan? Gua bilang enggak. Karena tujuan hidup gua bukan pelayanan. Family. Tapi kalau gua dikasih kesempatan melayani, bahkan mengembalakan, ya itu pelayanan. Pelayanan yang gua lakukan dengan hati bahwa gua nggak mau sampai ada orang lain ngalamin kayak orang-orang termasuk gua sendiri. Karena dalam Yesus hal-hal yang baik tuh bisa dialami, bisa terjadi, bisa kita punya. Dan Yesus nggak pernah merancangkan yang jahat. Jadi kalau gue melayani di gereja, ya gue fokus ke jiwa-jiwa, dalam artian, yes, semua orang perlu mengalami pemulihan, pertobatan, cinta, lawatan. Pokoknya di semua area kehidupan, judulnya yang buruk sekalipun, setiap orang harus punya kesempatan mengalami kasih Yesus. Yeah. Karena gue alami. Dan gue gak capek. Kenapa? Karena emang tujuan gue bukan pelayanan, bukan gereja, tapi ya keluarga, family. Yeah. Dan gue pengen banget punya lembaran buku kehidupan yang baru, yang which is kita satu keluarga, menjadi keluarga dalam Tuhan yang bisa jadi berkat. Nah ini kalau bicara tentang yang tadi ya bro, memang kita segmen ini lebih banyak bicara tentang keluarga loh. Karena bangunan background yang tadi bilang bahwa keluarga lu itu waduh semua bro, tipe apapun ada di situ. Benar, judulnya. Bentuk keluarga yang kacau balau kita ada di situ. Moralitas, kriminalitas, semuanya, ada semua di situ. Semua udah ada, sehingga ketika lu membentuk sebuah keluarga, bagi lu ini adalah harta yang terindah. Sehingga gue bisa lihat dari pancaran mata lu, cara lu bicara sepanjang tadi ini, bahwa benar-benar lu dapat Alena ini dan Alena dapat lu, harus ada timbal balik ya. Itu sudah pasti waktu Tuhan. Dan dapat 2 jagoan bos. Dan mereka smart semua. Luar biasa. Main kuda, main apa segala macam. Gue kalau lihat mereka gue pengen tarik lu, gue pengen lempar lu. Luar biasa. Dan ini mereka luar biasa banget untuk sungguh-sungguh menjadi satu kesenangan, dan Alena juga happy banget. Ada satu statement gak Alena yang hari ini keluar ke lu, buat lu, yang lu membuat lu sangat happy, dan lu merasa bahwa hati lu waduh berbunga juga. Ada gak sesuatu kalimat Alena terhadap lu? Percaya. Kata percaya. Oh, itu penting banget. Nah setelah
kan dia udah nikah dong apa lo, udah punya anak 2 dong, kan dia lihat dong cara lo memanage dan segala macam berkat yang bagaimana. Dia ada kalimat dia bangga nggak sama lo? Ada. Tapi bangga aja dia bule ya, kayaknya beda cara beda straightforward, nggak pakai ribet-ribet. Dia langsung ngomong aja. Langsung ngomong. Jadi benar-benar kan kita juga ada masa kayak gini loh. Ada ngomong apa dia? Kayak kemarin ini kita kan ada masa-masa juga lagi semuanya pandemi serba sulit, mengalami kesulitan dan lain-lain. Karena pada umumnya seperti keluarga pada umumnya. Dan kita kan namanya laki kan bertanggung jawab. Kadang-kadang dalam bertanggung jawab kan nggak semuanya lempeng-lempeng aja. Ya teman terbaik untuk bertanya kan ke istri. Dan istri kan tahu kalau suaminya ini lagi nggak pede, bingung, khawatir kan dia langsung tahu. Tapi dia langsung ngomong, aku percaya sama kamu. Jangan berubah haluan. Kita tetap lurus. Karena kalau kita mulai bersama dengan Tuhan yang indah, Tuhan akan menyertai sampai selesai. Dan gue kaget bos, Alena berubah bos. Itu luar biasa. Dalam hal pelayanannya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Benar nggak bro? Gue akuin. Lo harus jujur dong. Gue akuin. Gue kenal lo berdua dari lo belum nikah. Gue akuin. Dia memang jago manage-nya segala macam tertib. Lo ini orang jago lah kalau masa manajerial lah. Dia jago banget. Masalah pelayanan bro, gue lihat belum kelihatan waktu saat belum nikah. Pas udah nikah, lu kan waktu gue khotbah lu nggak ada bro. Si Alena nemenin gue kan, terus dia kasih speech, kasih pengumuman. Beda banget bos, wibawanya beda. Sudah ada ibu gembala. Luar biasa. Wibawa ibu gembalanya ada, terus ngomong sama dia tuh udah beda bos. Jadi auranya beda, termasuk lu sih auranya udah beda. Kalau dulu beda. Itulah. Iya, beda ya pastilah. Semua orang pasti ada perubahan, better lah, lebih baik lah. Nah, ada satu perubahan yang gue lihat di dalam keluarga lu dan lu secara pribadi, Alena juga secara pribadi dari yang sebelum lu menikah, bagaimana lu bersikap dan kemudian setelah lu menikah lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih care dengan keluarga tuh kuat. Dan kepada gue lihat sepintas lu kepada bapak lu juga lu beda banget bos. Karena gue dapat informasi banyak. Lu juga dukung bokap lu untuk masalah rent, untuk tempat dia beribadah dan segala macam. Lu berani spend money untuk bokap lu untuk hal itu. Bokap lu sampai nunjukin ke gue nih bos nih, ya Yoso baru transfer untuk bantu gereja nih. Wah gue bilang suruh dia sering-sering bantu. Jadi gue lihat ada satu perubahan bos. Mungkin Yosua yang gue kenal dulu agak sedikit temperamental. Sekarang temperamental tetapi lebih tersistematis. Asik. Lebih tepat pada waktunya. Ya. Tekanan-tekanan temperamennya lebih tepat pada waktunya. Ada poin bos. Ada saatnya kita ngegas, ada saatnya kita rem. Kalau dulu nggak bos, gas terus. Jangan kasih kendor. Nah ini yang gue lihat ada satu perubahan. Alena juga beda banget. Cara kita ngobrol setelah dia menikah, dia punya anak, cara dia bicara juga beda, ya kan? Bagaimana untuk bisa ada dalam satu komunitas gereja yang forward living ini, ya nggak? Dan lu bisa settle dengan anak-anak ini, teman-teman lu semua, mereka volunteer semua melayani bersama. Itu buat gue sih sesuatu yang sangat unik. Kan semua volunteer ya bro. Dan benar-benar lu juga ada sama fellowship dengan mereka, sering makan bareng dengan mereka, mau lunch kah, mau dinner dengan tim lu nih, yang kuat dalam kondisi pandemi begini ya, tetap online jalan dan mungkin nanti offline juga tetap jalan gitu. Gue lihat memang tim lu ini solid di anak-anak milenial. Gue nggak bilang mereka itu generasi di bawah itu ya, tapi anak-anak milenial banyak bersama dengan lu. Nah, setelah ada dalam peristiwa-peristiwa ini, bagaimana cost yang lo keluarkan buat pelayanan dan kemudian bagaimana itu juga dengan living biaya hidup lo. Jadi cost di dalam kehidupan keluarga lo. Jadi gimana lo bisa ngatur ya? Ya sebenarnya cerita ini sudah diceritakan dan banyak yang tahu juga bahwa di masa pandemi ini kita bersyukur Forward Living Church kita bukan gereja yang ribuan, tapi kita gereja yang ada fondasi. Fondasinya adalah kita selalu sampaikan gereja itu bukan tentang nama, bangunan, dan perangkat-perangkat alat bantu lainnya. Itu semua penting. Tapi soul-nya, inti dari gereja adalah is always about us, kita as a family. Dan yang selalu gua lakukan
dengan tulus apa adanya. Selalu merindukan gereja yang berjemaatnya punya rasa memiliki. Gua nggak ngejar gimana caranya goalnya di angka jumlah. No, that's not our goal. Walaupun mau lah, tapi semua harus ada tahapannya, harus ada dasar-dasar yang lebih penting dari jumlah. Jadi lu berpikirnya lebih kepada kualitasnya dulu. Kualitas dalam artian memiliki. Kalau gue itu yang paling penting, memiliki, karena gue pribadi seperti itu. Pribadi gue tuh dikenal lah, maksudnya even di family dan orang-orang teman-teman banyak sekali juga kadang-kadang barang-barang yang bukan punya gue, tapi dipercayakan, dititipkan, dikelola. Tapi waktu itu ada di gue perlakukan semua itu dengan sangat hati-hati, seperti benda barang gue sendiri. Dan itu udah banyak testimoni. Dan itu selalu gue teladanin ke semua orang. Dan bukan hanya ke semua orang, tapi ke semua kita as a family FLC. Sehingga waktu lagi terjadi di masa pandemik, nggak bisa ketemu secara langsung. Bahasa sederhananya gini, gereja seperti gereja pemuridan. Kan kalau bahasa di gerejanya tuh organisasinya fokus di pemuritan, di discipleship. Tapi gue bahasa gaulnya begini, kita adalah pemimpin yang apa adanya dan fokusnya emang kepada manusia. Itu secara tidak langsung, tanpa ditulis, tanpa punya kurikulum. Semua kita yang berjumpa, berhadapan, bertatap muka, berkomunikasi, akan timbul rasa cinta. Nah, full timer lu berapa orang? Full timer 9. Sekarang kita bersyukur di masa pandemik ini full timer 9 itu juga tidak ada pengurangan apapun. Gaji juga tetap normal. Kan bisa ditanya. Itu puji Tuhan banget. Ini bro. kan kita kan interview for public kan. Jadi nggak mungkin ya. Apalagi gue nggak bohong-bohong, orangnya nggak suka. Jadi udah jelas kita bersyukur itu hanya karena Tuhan. Dan gue bisa bilang banyak orang bingung, dan udah gue kasih juga, even papa gue juga tahu bahwa kita FLC aneh tapi nyata. Kalau bicara pengabdian, kesetiaan, kekompakan, loyalitas, pengorbanan seorang akan yang lain, keluarga satu dengan keluarga yang lain, pribadi satu dengan pribadi yang lain, kuat banget. Perpuluhan, mingguan, itu bisa dibilang nggak turun, paling turun cuma 25% serius, karena kita hitung ya, 25%, tapi ternyata naik lagi. Puji Tuhan banget ya. Itu ajaib, itu hanya karena Tuhan. Nah, kalau lu tanya gimana konsepnya, gue nggak bisa ngejelasin. Nah ini yang gue bilang Yos, di tengah-tengah pandemi begini, walaupun jemaat lu memang gue lihat kita malah sempet kan terpuruk, gue pernah cerita kan. Iya benar. Karena ternyata ada kos di ada keluarga yang lo juga pada belum terjadi kekompakan di antara jemaat. Akhirnya Tuhan pulihkan kondisi itu. Karena lo open. Saat kita terbuka sampaikan, itu dari akhir 2019. Open di kongresional, di jemaat. Iya. Malah mereka pada tanya kenapa nggak cerita dong kalau ada masalah, supaya jangan dihandle sendiri. Kan gereja bukan cuman Pastor Josh, gereja kan kita karena mereka berpikir kayaknya gembala gue kaya nih, pasti gitu bos. Berpikirnya begitu, itu bahaya banget dan nggak sehat, nggak bagus, nggak mendidik. Akhirnya ketika lu open, ya gue rubah budaya. No, karena gue rubah budaya nggak bisa. Kita semua karena berkat Tuhan, hidup ini karena berkat Tuhan, nafas ini karena berkat Tuhan, matahari kita bisa karena berkat Tuhan, sehat karena berkat Tuhan. Tapi jangan hanya kita doang yang bisa merasakan itu, orang lain harus bisa merasakan. Dan ternyata kita harus bisa juga membawa jemaat itu merasakan apa yang kita bisa rasakan dan terlibat di dalamnya. Nah itu hebat tuh. Nah ini hal yang menarik ya Yes. Nah ini buat kita semua yang mengikuti dialog ini, nggak terasa loh ini mau masuk sejam nih. Udah masuk sejam. Ini luar biasa banget Yos. Dan ini sebagai satu gambaran sih sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita bicara dari keluargamu, terus kemudian keluarga kamu, keluarga Yosua secara pribadi, terus kemudian kita bicara mengenai pelayanan Forward Living di dalam kondisi ini. Yosua ini namanya gerejanya Forward Living Church FLC, GBI FLC. GBI FLC itu ada di Neo Soho, lantai 29. Lantai 29. Dan saudara bisa tahu bahwa ini gereja kalau masuk seluruhnya itu keluarga. Nah, suasananya, atmosfer di dalamnya itu benar-benar keluarga banget, sehingga
Beda dengan ada beberapa gereja yang lain. Setiap gereja punya warnanya masing-masing. Keunikan, ya. Dan ini gereja mereka lebih tekankan kepada kualitas dan fondasi yang kuat, lebih kepada kekeluargaan yang kuat. Nah Yos, di tengah-tengah masa pandemi ini dan kemudian kan akhirnya orang nih kan lu tau lah namanya juga netizen itu biasa kan ada haters juga ya kan, kita nggak mau pusing lah apa segala macam. Nah terus kemudian orang tahu lah pasti Instagram lo dan kemudian lu sibuk banget, bukan sibuk, lebih banyak kegiatannya sepeda bos. Jadi ini kita mau masuk di segmen terakhir nih bro. Jadi segmen terakhir ini sepeda nih. Jadi dikit-dikit tuh sepeda, ini sepeda. Sampai orang tanya, Pet, lu tanya teman lu tuh, kapan dia ngurus gerejanya, kapan dia urus jemaatnya, kapan dia berdoanya, kapan segala macam. Nah kita tunjukin dulu gambarnya nih, coba dulu. Wah sedap. Sama bule lagi. Sama bule nih bos. Gue memang selalu cari yang membule, karena gue nggak mau cari yang main Indo. Lihat tuh. Ini luar biasa. Ini siapa nih bro kanan? Ada orang Prancis. Ada orang Prancis. Teman. Ya dia selalu nih bro ya. Wah nih gue pengen tanya nih, sepeda lu mahal banget nih Yos ya? Yang ini sebenarnya nggak mahal banget tapi limited. Iya sama juga. Tapi harganya nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Tapi dia limited. Tapi ini limited. Tapi karena lu pakai jadi kelihatan mahal. Nah itu dia. Tergantung-gantungan. Ini kan besi, bukan karbon. Yang mahal kan berat karbon. loh. Iya. Yang Makanya lain gue bilang tadi yang lain lebih mahal jauh. Tapi ini spesial. Oke, ini limited. Ini kan besi tuh. Oh ini besi ya sih. Iya. Dia lebih berat dong. Iya dong, pasti. Iya lu bisa main, ya saya main sepeda sampai ke puncak lah, sampai kemana-mana. Dan itu hobi lu tuh. Sehari gue pengen tanya sama lu. Ini kita udah masuk segmen terakhir. Iya. Sehari lu tuh berapa kilometer Yos? Sehari kalau sepeda weekdays 40 kilo pasti. Pasti tuh. Pasti. Setiap malam lu tidur jam berapa? 9:30, 10. Oh lu sehat lo ya? Bangun jam 4 pagi. Kalau gue mikir dulu jam 12 baru tidur bos. Kalau weekend baru 100 kilo. Tunggu, lu tidur jam 9 atau jam 10? Bangun jam 4 pagi? 10. Setengah 10? Oh, itu udah ngantuk banget, udah pasti udah malas ngapa-ngapain. Terus bangun jam? Jam 4. Kalau sepeda ya, kalau lari nggak, lebih agak siang. Ya karena gue lihat tuh memang lari juga lu lagi. Ada ya, lari jam 5 lah kita bangun. Jam 4 atau jam 5 lo bangun. Jam 4 sepeda, jam 5 lari. itu Kalau lari maksudnya ya. Nah, gue baca dulu satu firman bos ya, supaya lebih rohani kita. Boleh dong, boleh. Ya nggak Yos? Karena kalau liatin sepeda begini, nah lu kadang-kadang kalau lagi libur kayak kemarin gitu juga bisa 2 kali ya, sih pagi sore juga lu main sepeda juga ya. Sepeda gue hanya pagi. Pagi aja ya. Nih 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Betul. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertanyaan gua, klik coba. Nah, sekarang gua pengen tunjukin nih foto lu sama komunitas ini bro. Latihan badani ini terbatas, ya nggak? Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu ibadah bro, ya nggak? Ini latihan badani. Gue lihat lu tuh selalu ada komunitas bro. Lu nggak pernah main sepeda sendiri. Itu berarti orang gila. Lu selalu komunitas bos. Ada komunitas, lari juga ada komunitas. Nah Yos, lu dengan komunitas ini semua ini mereka tahu nggak kalau lu ini pendeta? Tahu. Itu keren. Keren. Mereka tahu lu ini pendeta. Tahu. Apa pandangan mereka? Yang ada nggak? Ini teman-teman gue beraneka ragam nih profesinya. Oh gitu ya sih? Iya loh, beraneka ragam. Jadi dari setiap sudut pandang perspektif, apa gini laki-laki semua. Ya, ya. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga. Ada yang sudah punya anak, ada yang belum punya anak. Semua karir ada. Ini ya. Jadi pola pikir lu terbuka. Lu berhadapan sama sangat banyak pola pikir, prinsip, perspektif, understanding, relationship. Ini kan lu harus berhadapan. Dan lu benar-benar jadi punya wawasan. Iya, lu kan nggak bisa temenan cuma sama 1-2 orang doang kalau di bisa. komunitas. Dan lu kalau mau bohong-bohong pura-pura 1-2 orang bisa. Kalau rame-rame gini capek lu bohong-bohong. Ada nggak secara personal mereka tanya tentang kegiatan lo? Mereka semua tahu. Lo tuh pastor. Satu aja kuncinya. Apa? Di komunitas jangan jatuh dalam dosa. Itu aja bro ya. Titik. Apalagi masalah yang lain deh. apa masalah yang lain-lain bro ya. Kadang-kadang di komunitas itu nama baik lebih berharga daripada apapun. Oh sedap. Pertahankan itu Amsal bener. Itu paling penting. Nggak usah banyak bicara lah. Pertahankan itu. Nggak usah di komunitas.
dalam rumah lu sendiri. Jadi Even your maid, kalau ada asisten rumah tangga. iya. Iya, kalau lu keren di luar, asisten rumah tangganya ngomong yang salah, yang nggak bagus tentang kita, sama aja. Sama aja, Bos. Kacau. Iya. Maid itu paling penting. Iya, jadi ini apakah mereka tahu semua? Sangat tahu. Kuncinya gimana? Jangan jatuh dalam dosa. Ya kecewa dong kalau jatuh dalam dosa. Iya. Dan orang akan langsung pasti sulit mengerti. Dalam bentuk apapun. Iya, dalam bentuk apapun itu orang udah pasti kecewa dan sedih. Iya. Dan untuk mempertahankan itu nggak gampang. Iya, Lo benar. harus hidup apa adanya. Nah, ini masalah pergaulan dalam sebuah komunitas ini Iya. memang tidak mudah ya, Yos ya. Nggak mudah, beneran deh. Apalagi beda kalau kita ngomongnya Kristen doang temenan nih. Nah, dengan cara-cara begitu, apa yang kamu yang lu bicara tentang hal ini, komunitas-komunitas ini, Yos, lu bicara seperti ini Ya. dengan mereka ini, terus kemudian kapan waktu lu berdiam diri dengan Tuhan? Kalau gue sepeda kan gue pagi jam 6 udah selesai. Paling enggak setengah 7, jam 7 gue udah pulang. Oh gitu ya. Itu di sepeda gue sama Tuhan juga. Oh udah benar. Iya, gue on the way pulang. Jadi Gue on the way pulang sama Tuhan juga. Sampai rumah gue mandi dalam kamar iya, mandi benar. sama Tuhan juga. Nah ini dia yang gue bilang. Ini ya. Ingat lah ya saudara, jangan cepat menilai orang. Kadang-kadang lihat gini, Yoso gini, karena memang lu lihatnya di Instagramnya cuma itu doang. Nah lihat ada fasenya dia juga berdiam diri dengan Tuhan. Karena waktunya masih panjang banget. Karena kan nggak mungkin main sepeda 24 jam bos. Iya. Pingsan bos. Ada fase kadang-kadang ya kita bukannya apa ya, tengkurap, terlentang, tidur, terbalik. Soalnya 24 jam kalau main sepeda sih gue nemenin lu ke emergency liatin. Makanya. Jadi ya makanya keseimbangan itu penting. Nah ini Yos, ini terakhir ya. Ya. Coba bantu lihat dong. Nama juga netizen ya nggak? Nah selalu ada di akun yang satu ini nih, Pastor Yosua Supit. Ya enggak? Selalu ada di sini nih. Semua bos, gerakan lo dilihat, jam lo dilihat, harganya berapa. Mahal banget ya jamnya, mahal banget. Mahal banget jam-jam lo. Ya pakai Philip lo diomongin nih enggak? Harga sepeda lu, baju yang lu pakai, terus kemudian sepatu yang lu pakai. Gue nggak mau tampilkan aja semua, ya nggak. Jadi nanti dia hitung lagi berkat kita ada berapa, ya nggak. Orang selalu seneng bos ngitung berkat. Orang selalu oke lah, ini akun ini memang dia punya hak lah. Terserah dia kan namanya di era media sosial, ya nggak. Dan tapi menurut gue dengan dia begini ya udah. Sekarang gue pengen tanya sama lu, sangat layak dong kalau kita punya barang yang baik. Sangat layak. Sangat layak. Sangat layak. Cuma kan bedanya kalau gue mungkin lebih dikenal, semua orang kenal gue. Iya. Iya, jadi udah tahu. Emang bisa memakai event sebelum ada dalam pelayanan. Ini penting. Kayak dulu bos baru pelayanan. Emang kebetulan Tuhan izinin begitu. Ya diizinkan dalam pastinya begitu. Kalau Artinya sudah diberkati kalau dulu. pakai Ferrari ya kan masih aman ya? Enggak, kan aneh juga kalau misalkan sekarang gue beli Ferrari ya kayaknya kurang pantas juga. Iya. Tapi kan apakah dulu nggak punya, dulu punya. Porsche punya, Bentley punya, semua ada, Rolls Royce juga ada. Punya. Emang kebetulan si papa kan juga. Iya, koleksi juga. Dia yang koleksi sih. Jadi kita kecipratan juga, Bos. Iya. Dan sebelum jadi hamba Tuhan, kan dia punya itu semua. Tahu nggak kelebihannya apa? Nah begini kelebihannya. Gue kan waktu itu bodoh, secara akademik bodoh kan, cuma bisa gaya. Tapi kan waktu bertobat dipulihkan semuanya. Tuhan kasih gue karunia untuk bisa mengelola dan menyimpan. Itu jago. Dan gue dapat dengar itu. Jadi gue bingung nih, gimana gue mau cerita. Ini baru 2 jam, masih banyak jamnya. Nggak, gue tahu. Jangan salah, dulu tuh jam harganya nggak segitu. Iya, masih murah. Ini invest bos, ini invest. Ini kan live ya. Iya. Ini bisa dicek loh. Dulu harga jam 200 juta Patek Philippe. Sekarang harga jam yang sama 1,5 miliar easily dijual. Benar. Patek Philippe. No komplain. Rolex. Lebih tua. Jadi lu sekarang pakai apa nih, Bos? 5711. Yang biru. Lu pakai apa liatin dulu? Ya, ini 5711. 5711. Yang mana nih? Ini yang putih white diamond. Ini yang biru nih. Ya. Oh, jadi itu berarti banyak. Ini yang lama, ini yang lebih waktu itu lebih. Tapi gue lebih seneng yang ini, Bos. Waktu itu lebih keren ya, lebih sport ya. Lebih sporty. Lebih sporty ya. Jadi banyak orang nggak tahu. Padahal ini barang saya semua kasih tahu investasi sebelum saya tutup. Iya. Orang bisa terima besar, tapi mempertahankan kebesaran susah. Orang bisa terima banyak karena warisan, karena titipan atau apapun. Tapi mempertahankan susah.
bisa nggak dia tahan untuk tidak dikacau balaukan apa yang dia pegang demi kepuasan daging sendiri? Nggak banyak. Untungnya lu ada punya jiwa itu, bro. Itu Tuhan kasih. Dan lu memanage berkat itu. Ya. Jadi Gue udah dengar banyak sih. aku sih bodoh, serius. Bodoh, tapi kalau nyimpen duit jago lo. Lumayan. Aku bodoh dari akademik beneran, banyak sekali kurangnya. Tapi kalau masalah uang lu tau lah. Ya itu diubahkan Tuhan by proses, diubahkan tiba-tiba. Aneh tapi nyata. Nah, itulah kita mesti belajar makanya keseimbangan. Betul. Rahasianya apa? Jangan mudah terima pujian orang. Itu dia, benar. Waktu kamu kaya, waktu kamu berkelebihan, jangan lupa kamu fokus dengan kehidupan yang benar. Bahwa hidup ini harus berbagi. Wah, nih hebat. Tabur tua itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi kalau kamu kaya, punya berkelebihan, kamu nggak nabur-nabur, nanti akan ada roda itu berputar. Oke, ini saudara-saudara nih yang mengikuti dialog kita nih. Waduh, nggak terasa lo sejam habis. Menyimpan berkat, memanage-nya dengan baik, sama juga kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Betul. Tadi kan dibilang, aku barang kecil aja, jangan salah. Kayak setan miring aja, aku bisa keganggu. Sampah tidak pada tempatnya, aku bisa keganggu. Kamar mandi nggak kering, aku bisa keganggu. Karena itu semua bukan benda aku, itu semua titipan Tuhan. Mobilku, nggak usah gitu, parkir miring aja, aku bisa keganggu. Kenapa aku rasa kalau songong banget sih parkir mobil nggak lurus? Ya lihat dong. Jadi kadang-kadang lebay atau dibilang perfectionist, tapi sometimes kita perlu punya perasaan-perasaan untuk nyadarin dan ngomong sama diri sendiri. Itu yang gue lakukan, yang gue lihat itu bener nggak ya, sesuai nggak? Kalau nggak sesuai cepat perbaiki, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Wise, itu penting. Jadi ini saudara-saudara ya nggak? Ya buat kita semua nih yang mengikuti dari awal sampai akhir. Ya saudara udah lihat nih, saya bongkar hari ini. Saudara dapat hal yang mana yang saudara ambil dan itu bisa menjadi berkat tuh baik banget. Karena yang paling penting, dulu mungkin kita dihina, dicela, dimaki dengan bahasa-bahasa kotor, ya kalimatnya ya dilepehkan lah. Tetapi proses waktu yang terus berjalan dan akhirnya Tuhan percayakan dalam banyak hal. Tapi ingat, yang paling penting dalam poin ini adalah belajar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Dan ketika menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, maka kita juga tahu bagaimana kita menerapkan itu kepada orang di sekitar kita. Dan yang paling penting, poin tadi yang paling penting adalah keluarga. Karena keluarga adalah satu kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan nama baik itu adalah yang terpenting. Tadi poin yang gue dapat yaitu apa? Kalau ada dalam sebuah komunitas, kita harus tetap bisa menjaganya dengan baik. Iya, Yos, thank you so much. Thank you so much, Pastor Petra. Gila, bisa datang bos ke rumah gue nih. Ini second home gue nih bos. Kita bilangnya podcast culture. Culture tuh apa tuh bro artinya? Culture tuh apa tuh artinya? Culture tuh artinya keren banget sesuai fungsi. Oh sedap, gue baru ngerti nih. Iya, culture. Jadi kalau buat gue keren banget sesuai kalau fungsi. Kalau cuma keren hanya sekedar ngikut-ngikut tapi tidak sesuai dengan keadaan dan fungsi, itu nggak culture. Oke, jadi kalau culture itu sesuai. Kalau sampai kita bilang culture, tandanya nyata. Podcast ini culture. Culture. Jadi karena hanya bukan acaranya, tapi pemilik acara sesuai. Keren. Benar nggak? Keren sesuai dengan fungsi ya. Sesuai dengan fungsi. Jangan lupa itu bos. Oh sedap. Pastor jangan bos. Pastor Yosua Supit. Ketemu dengan Pastor Petra Fagidai. Yos, thank you so much brother. Thank you so much. God bless. God bless you sama-sama. Kita berdoa ya bro ya. Ya, thank you. Please. Bapak, terima kasih hamba bisa bertemu dengan Pastor Yosua Supit, Elena dan anak-anak ada dalam berkat Tuhan. Tuhan berkati dia di marketplace, di pelayanan tetap menjadi warna. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kesehatan kedua hambamu bersama Elena dan anak-anak semua ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa supaya pengembalaan dia terus berkembang, berkualitas, punya pondasi yang kuat. Maka kuantiti akan sebagai impact di dalam kehidupan pelayanannya. Sekali lagi hamba berdoa, tanganmu tidak akan pernah undur dalam hidup mereka. Dan kami yakin Tuhan akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless yos. Thank you. Tuhan berkati. Kita akan ketemu di dalam Baper bincang bareng saya lagi di narasumber yang lain dan tentunya akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Shalom. Baper bincang bareng Petra.
Bincang-bincang bersama Petra dan narasumber yang tentunya akan memberikan inspirasi.